I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Introduce. This is my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Indah Pratama Putri Sari dan teman saya Ica Sindiani dan sebelahnya lagi Intan Anggreni. Baik teman-teman, kami di sini akan membahas tentang teori konstruktivis sosial, ide-ide pemikiran Bandura tentang teori belajar sosial. Baik, simak video penjelasan berikut ini. Teori kognitif. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif mungkin berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mungkin mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. Biografi Albert Bandura, lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Kanada, mendapat gelar BA dari University of British Columbia pada tahun 1949, kemudian MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari University of Iowa. Albert Bandura 1986, 1997, 2000, 2001 adalah salah satu arsitek utama teori kognitif sosial. Dia mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat merepresentasikan atau mentransformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Ingat bahwa dalam pengkondisian operan, hubungan terjadi hanya antara pengalaman lingkungan dengan perilaku. Bandura mengembangkan model determinisme resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama: perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Model Bandura dalam kasus perilaku akademik murid sekolah menengah yang kita sebut saja sebagai nila. Kognisi mempengaruhi perilaku. Nila menyusun strategi kognitif untuk berpikir secara lebih mendalam dan logis tentang cara menyelesaikan suatu masalah. Strategi kognitif meningkatkan perilaku akademiknya. Perilaku mempengaruhi kognisi. Proses perilaku belajar bila membuatnya mendapat nilai baik, yang pada gilirannya menghasilkan ekspektasi positif tentang kemampuannya dan membuat dirinya percaya diri atau kognisi. Lingkungan mempengaruhi perilaku. Sekolah tempat Nila belajar baru-baru ini mengembangkan program percontohan keterampilan belajar untuk membantu murid belajar cara membuat catatan, mengelola waktu, dan mengerjakan ujian secara lebih efektif. Program keterampilan belajar ini meningkatkan perilaku akademik dunia. Perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor person, orang atau kognitif mempengaruhi perilaku, dan sebagainya. Bandura menggunakan istilah person, tetapi ketika memodifikasinya menjadi person atau kognitif karena banyak faktor yang dideskripsikan adalah faktor kognitif. Faktor person Bandura yang tak punya kecenderungan kognitif terutama adalah pembawaan personalitas dan temperamen. Variasi individual dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin mencakup sifat introvert atau ekstrovert, aktif atau pasif, tenang atau cemas, dan ramah atau bermusuhan. Faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional juga dinamakan imitasi atau modeling. Adalah pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Kapasitas untuk mempelajari pola perilaku dengan observasi dapat mengeliminasi pembelajaran trial and error yang membosankan. Dalam banyak kasus, pembelajaran observasional membutuhkan lebih sedikit waktu ketimbang pengkondisian operan.
Model pembelajaran observasional, observational learning. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang atau model. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Maka ia kemudian meniru perilaku atau perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Proses itu adalah atensi atau perhatian, retensi atau mengingat, produksi, dan motivasi. Unsur-unsur dalam peniruan, proses modeling atau permodelan. Model pembelajaran observasional kontemporer Bandura sejak eksperimen awalnya, Bandura 1986 memfokuskan pada proses spesifik yang terlibat dalam pembelajaran observasional. Proses itu adalah atensi atau perhatian, retensi, produksi, dan motivasi, yaitu atensi. Sebelum murid dapat meniru tindakan model, mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan si model. Seorang murid yang terganggu oleh dua murid lainnya yang sedang berbicara mungkin tak mendengar apa yang dikatakan guru. Atensi pada model dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik. Misalnya, orang yang hangat, kuat, dan ramah akan lebih diperhatikan ketimbang orang yang dingin, lemah, dan kaku. Murid lebih memungkinkan memperhatikan model berstatus tinggi ketimbang model yang berstatus rendah. Dalam kebanyakan kasus, guru adalah model berstatus tinggi di mata murid. Yang kedua, yaitu retensi. Untuk memproduksi tindakan model, murid harus mengkodekan informasi dan menyimpan dalam ingatan atau memori sehingga informasi itu bisa diambil kembali. Deskripsi verbal sederhana atau gambar yang menarik dalam hidup dari apa yang dilakukan model akan bisa membantu daya retensi murid. Misalnya, guru mungkin berkata, "Saya akan menunjukkan cara untuk memperbaikinya. Kalian harus melakukan langkah pertama ini, lalu langkah kedua, langkah ketiga, sembari menunjukkan cara memecahkan soal matematika." Video dengan karakter yang penuh warna menunjukkan pentingnya memperhatikan perasaan orang lain. Kemungkinan akan diingat secara lebih baik ketimbang apabila guru hanya sekedar menyuruh murid untuk memperhatikan perasaan orang lain. Karakter penuh warna itulah yang menyebabkan populernya secara atau acara sesama street. Retensi murid akan meningkatkan jika guru memberikan demonstrasi atau contoh yang lebih jelas. Yang ketiga, yaitu produksi. Anak mungkin memperhatikan model dan mengingat apa yang mereka lihat, tetapi karena keterbatasan dalam kemampuan geraknya, mereka tidak bisa memproduksi perilaku model. Seorang anak berumur 13 tahun mungkin menyaksikan permainan basket David Robinson dan golf Nancy Lopez melakukan keahlian atletik mereka dengan sempurna, atau melihat seorang pianis tersohor atau artis terkenal menampilkan keahlian mereka. Tetapi, anak itu tidak mampu untuk memproduksi atau meniru apa yang dilakukan si model tersebut. Belajar, berlatih, dan berusaha dapat membantu murid untuk meningkatkan kinerja motor mereka. Yang keempat, yaitu motivasi. Seringkali anak memperhatikan apa yang dikatakan atau dilakukan model, menyimpan informasi dari memori, dan memiliki kemampuan gerak untuk meniru tindakan model, namun tidak termotivasi untuk melakukannya. Ini tampak dalam studi boneka Bobo. Ketika anak yang melihat model dihukum tidak memproduksi atau meniru tindakan agresif si model, tetapi setelah mereka diberi insentif atau penguat stiker atau jus buah, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh model. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai-nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Belajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Pembelajaran tidak langsung. Walaupun kebanyakan pembelajaran pengamatan dimotivasi oleh harapan bahwa peniruan yang tepat terhadap teladan akan menghasilkan penguatan, juga penting diperhatikan bahwa orang belajar dengan melihat orang lain dikuatkan atau dihukum karena terlibat ke dalam perilaku tertentu. Contohnya, guru di ruang kelas. Guru di ruang kelas senantiasa menggunakan pembelajaran tidak langsung atau vicarious learning. Ketika seorang siswa bermain-main, guru sering memilih orang lain yang bekerja dengan baik dan menguatkan mereka karena menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Siswa yang berperilaku tidak pantas melihat bahwa pekerjaan tertentu adalah dikuatkan dan dia diharapkan untuk mengerjakannya kembali. Teknik ini dipelajari dengan sistematis dalam studi klasik oleh
Broden, Hall, Dunlop, dan Clark. Pembelajaran mandiri. Konsep penting lain dalam teori pembelajaran sosial adalah pengaturan diri atau self-regulation. Bandura 1997 menyodorkan hipotesis bahwa orang mengamati perilakunya sendiri, menilainya dengan berdasarkan standarnya sendiri, dan memperkuat atau menghukum diri sendiri. Kita semua mempunyai pengalaman mengetahui bahwa kita telah melakukan suatu pekerjaan yang baik dan dalam pikiran menepuk diri sendiri di punggung tanpa peduli apapun yang dikatakan orang lain. Sama halnya ketika kita semua tahu kapan kita bekerja kurang dari kemampuan terbaik kita. Untuk melakukan penilaian ini, kita harus mempunyai harapan akan kinerja kita sendiri. Seperti seorang siswa mungkin merasa senang memperoleh 90% benar dalam ujiannya, sedangkan yang lain mungkin benar-benar kecewa. Contohnya, siswa yang mempelajari soal perkalian dapat diminta mengukur sendiri waktu seberapa cepat dan tepat mereka dalam menyelesaikan ujian sebanyak 50 soal, dan kemudian mencoba memecahkan rekor mereka sendiri. Siswa dapat diminta memberikan nilai untuk esai mereka sendiri berdasarkan isi pelajaran, mekanika, dan pengorganisasian, dan melihat apakah mereka dapat mengimbangi peringkat yang diberikan oleh guru. Seperti kemampuan pembelajaran mandiri mungkin tetap terbatas pada satu situasi atau konteks, kecuali hal itu ditetapkan atau diterapkan ke dalam banyak konteks. Misalnya, siswa yang belajar menetapkan tujuan belajar bagi diri sendiri ketika bekerja sendirian mungkin tidak memindahkan kemampuan ini ke situasi yang di situ mereka bekerja dalam kelompok atau dengan kehadiran guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan Bandura tentang studi boneka Bobo klasik. Studi boneka Bobo klasik dalam sebuah eksperimennya yang dilakukan Bandura pada tahun 1965 mengilustrasikan bagaimana pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan mengamati model yang bukan sebagai penguat atau penghukum. Eksperimen ini juga mengilustrasikan perbedaan antara pembelajaran dan kinerja atau performance. Sejumlah anak teman kanak-kanak secara acak ditugaskan untuk melihat 3 film, di mana ada seseorang model yang sedang memukuli boneka plastik seukuran orang dewasa yang dinamakan boneka Bobo. Dalam film pertama, menyerahkan diberi permen, minuman ringan, dan dipuji karena melakukan tindakan agresif. Dalam film kedua, si penyerang ditegur dan ditampar karena bertindak agresif. Dalam film ketiga, ada konsekuensi atas tindakan si penyerang boneka. Pendekatan perilaku kognitif bertujuan membuat muridnya memonitor dan mengelola dan mengatur perilaku sendiri ketimbang dikontrol oleh faktor eksternal. Dalam beberapa kalangan pendekatan ini dinamakan modifikasi perilaku kognitif. Pendekatan perilaku kognitif berusaha mengubah miskonsepsi murid, memperkuat keterampilan mereka dalam mengatasi masalah, kemudian meningkatkan kontrol diri mereka, dan mendorong refleksi diri dan konstruktif. Metode instruksi diri adalah teknik perilaku kognitif yang dimaksudkan untuk mengajari murid memodifikasi perilaku mereka sendiri. Dalam banyak kasus, direkomendasikan agar murid mengganti pernyataan negatif tentang diri menjadi pernyataan yang lebih positif. Para behavioris kognitif percaya bahwa murid dapat meningkatkan kinerja mereka dengan memonitor perilaku mereka. Pembelajaran regulasi diri adalah usaha memunculkan dan memonitor sendiri pemikiran, perasaan, dan perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Murid berprestasi tinggi kerap kali adalah pelajar dengan regulasi diri yang baik. Salah satu model pembelajaran regulasi diri itu melibatkan komponen-komponen berikut, yaitu evaluasi dan monitoring diri, kemudian penentuan tujuan dan perencanaan strategis, kemudian melaksanakan rencana dan memonitor hasil dan memperbaiki strategi. Pembelajaran regulasi diri memberi murid tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Kemudian, pendekatan kognitif sosial memperluas cakupan pembelajaran dengan memasukkan faktor perilaku kognitif dan sosial. Konsep pembelajaran observasional adalah penting, dan banyak pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara ini. Penekanan pendekatan perilaku kognitif pada pembelajaran instruksi diri, pembicaraan diri, dan regulasi diri telah menimbulkan pergeseran penting dari pembelajaran yang dikontrol oleh yang lain ke pembelajaran yang dikontrol diri sendiri. Pengkritik pendekatan pembelajaran sosial dan kognitif mengatakan bahwa pendekatan itu masih terlalu banyak menekankan pada faktor perilaku dan eksterner dan kurang memperhatikan detail proses kognitif. Pendekatan ini juga dikritik karena dia bersifat non-developmental atau tidak memberi cukup perhatian pada rasa penghargaan diri dan hubungan yang hangat.
Bandura adalah arsitek utama dari teori kognitif sosial. Model determinisme pembelajaran resiprokalnya mencakup 3 faktor utama. Yang pertama, personal atau kognitif, 2 perilaku, dan 3 lingkungan. Faktor person atau kognitif yang ditekankan Bandura belakangan ini adalah self-efficiency atau keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil positif. Hasil proses pembelajaran ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. Bandura pada 1986 memfokuskan pada proses spesifik yang terlibat dalam pembelajaran observasional, yaitu atensi atau perhatian, retensi, produksi, dan motivasi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.